sini aku lihat nih kamu lumayan cukup boros. Boros, pengeluaran yang lumayan cukup banyak untuk fase-fase bukan diri kamu, ada diri kamu juga ada dengan keluarga, ada kebutuhan-kebutuhan keluarga. Dan ada beberapa di sini aku lihatnya pusing untuk memikirkan. Suntuk dan suntuk. Dalam hal kamu kerja ikut orang pasti ada yang sirik dan iri. Terutama di sini bukan berbau tentang percintaan tapi berbau dengan rezeki. Rezeki yang nggak suka sama kamu itu lumayan cukup banyak, yang usil-usil. Terutama ada dua orang, dua, satu suami istri, satu wanita. Suami istri ini bukan berbau cinta ya, tapi kayak iri dengki gitu. Satu yang aku lihat suami istri itu kayak semata kayak keluarga, ada keluarga dari yang jauh, ada keluarga yang jauh. Terus ada beberapa yang aku lihat wanita satu kerja juga, yang di sini aku lihatnya kamu kayak berusaha tahan karena gimana pun untuk mencari mata pencarian itu hanya di kerjaan kamu. Penekanan yang sangat penat dan capek dan lelah, capek banget dalam pikiran. Terus asmara kamu, aku lihat nggak bahas asmara, sorry. Dan aku lihat boros banget, boros 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 karena di situ kebuka ya, boros. Tapi kamu bisa menyimpan, tapi sebatas nyimpan sesaat, tapi banyak pengeluaran di sini. Di sini tanggungan ada yang belum kamu tangguh, terus ada yang wanita yang kayak nggak suka banget sama kamu. Ada itu yang detil banget wanita. Dibuat kamu ini akhir-akhir ini muka kamu break out ya, jerawatan full dan kayak dibuat kusam. Wajah kamu kelihatan tua padahal kamu masih muda. Kamu mengaca dengan wajah kamu kayak tidak fresh padahal orang menilai kamu tidak pernah memuji kamu. Kadang-kadang yang dulu-dulu sebelumnya kamu kok ini sekarang kayak kusam gitu. Tapi ini versinya mereka yang dilihat. Ada beberapa hal yang aku lihat seperti itu. Tapak tangan cukup. Oke. Cukup. Oke. Satu hal aku lihat di sini ada beberapa yang di dalam diri kamu itu kayak sosok yang lumayan cukup sebentar aku merem dulu ya, kamu fokus ke aku. Sosok yang lumayan cukup menyeramkan, ada laki-laki ya, tapi ini bukan berbau percintaan, saya tegaskan lagi. Laki-laki tua, rambutnya putih, bukan bukan kakekmu, bukan atau gimana, tapi kayak semacam dia itu membuat kamu kayak gelisah, tidak bisa tidur, gelisah lagi, tidak bisa tidur. Ada beberapa kayak merasa kamu kayak di CCTV padahal kamu cuma sendiri. Ada beberapa yang aku lihat laki-laki itu kayak membuat kamu itu kayak bermasalah terus. Ada aja masalah selesai, masalah lagi-lagi. Itu kiriman dari wanita yang aku maksud, yang wanita yang nggak suka sama kamu itu berbau dengan utang piutang di masa lampau. Mungkin selisih paham antara hal apapun itu. Coba kamu ingat-ingat itu kejadian lumayan cukup lama, jadi kesal. Ada beberapa kalau lagi kesal dengan seseorang cepat ceplosmu tuh agak-agak lumayan cukup pedih didengar di kuping, di hati, tapi mulut saja, hati tidak sesuai, tega seperti itu, kayak kesal sumpah atau apa kan namanya, kesel banget gitu loh, jadi keceplosan atau gimana. Ada beberapa yang aku lihat laki-laki yang itu seram ya, mukanya ini kayak ini separuh di sini terus Aduh, aku beruban. takut. Iya emang seperti itu yang aku lihat. Aduh, Emang seperti itu. Yang aku lihat seperti itu. Ah, ada gitu. Bukan pendamping atau apa penjaga, tidak. Ada yang itu. Makanya kenapa kamu selalu apes-apes dan kamu kayak mau ganti baju, mau mandi itu kayak ada yang kayak mantung lihat tapi kamu nggak tahu siapa gitu. Tapi hantunya itu bukan hantu yang suka sama kamu, tidak. Bukan yang kayak bener kayak chemistry suka gitu, tidak. Tapi ada beberapa yang aku lihat wajah yang sangat seram yang aku lihat. wah, Mau dibantu dibersihkan? Mau mau, bantu dibersihkan? Oke. mau. Fokus sama aku boleh? Bisa ya nanti ya. Fokus, tatap mataku, fokus, relax, jangan terlalu tegang, relax aja. Aku lihat di sini kesedihanmu sangat dalam, penat menjadi titik kesuksesan, selalu dipandang sebelah mata dengan keluarga. Aku tahu, selalu diremehkan. Ada beberapa yang kayak tidak dibanggakan kamu dalam, ya dibanding-bandingkan lah, maybe apalah itu dalam masa ini. Terus karma orang tua imbasnya ke kamu, ada kesalahan orang tua pernah menyakitkan hati orang itu.
imbasnya juga ke kamu juga. Makanya nggak pernah jalan mulus, karma masih berjalan. Ketambahan ada orang yang tidak suka sama kamu. Sorry, aku ini orangnya netral ya. Dengan agama apapun sangat netral. Oke. Oh, minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Eh, Kenapa kamu agak shock gitu? iya, aku penakut kelas berat banget soalnya. Ya, nggak apa-apa. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Maaf, maaf. Iya, ya minum, minum, nggak apa-apa. Oke, oke. Kamu emang sekilas mungkin sempat kelibatan lihat, cuma kamu nggak bisa ngeliat real langsung, tapi merinding. Gitu. Ini sekarang Ada. deg-degan banget. Soalnya aku sekarang sendiri. Ya nggak apa-apa, bagus kalau kamu sendiri, jadi aku lebih konsentrasi untuk ngeramal dan enjoy. Jadi aku nyaman gitu, cakap bicara nyaman. Oke, aku di sini netral ya orangnya, santai, tidak berbau dengan siapapun agama, aku merangkul semua, tidak memandang bulu. Jadi saya bertanya agamamu apa, sayang, relax Muslim, aja. muslim. Oke, oke. Tapi di sini kamu tetap fokus ke aku, tatap mataku, nanti ya, tatap mataku. Sekiranya hal yang tidak enak tiba-tiba kamu rasa mual, pusing, muntahan. Bisa? Bisa. Jangan gengsi, hilangi rasa gengsi karena kamu gengsimu juga gede. Kamu tujuannya mau dibantu kan? Bantu Iya. kan? Jadi ikutin aja demi kebaikan. Di sini tidak ada unsur-unsur kayak semacam lagi nggak enak badan. Enggak, enggak enak, bukan enggak enak badan. Ya Mual. ini iya ini makanya ada kejalan ini sudah Oh, mulai. Iya sudah maaf, udah maaf, mulai. maaf, Makanya aku udah maaf, bilang maaf. bukan ini emang emang nyata. Aku bilang orang yang di dalam diri kamu itu udah kerasa sayang. Aku nggak kaget. Itu sudah sekali, dua kali, tiga kali seperti ini. Rasa mual, nggak apa mual aja bagus. Oke, Oh, fokus aku ya. Bismillahirrahmanirrahim, bantu leluhur dari aku nenek moyangku. Di sini tidak ada unsur yang namanya tumbal apapun itu. Tatap mataku, sekiranya ada kamu di dalam tubuh. Cabang bayi namamu siapa? Lia Yuliani. Dewi. Lia Yuliani. Oh, Lia Yuliani. Lia Yuliani. Lia Yuliani. Cabang bayi Lia Juliani. Lia, aku panggil Lia ya. Lia. Lia, Iya. kalau sekiranya ada di diri kamu, aku tahu kehadiranmu ada. Aku tahu laki-laki itu. Kalau sekiranya ada keluar dan muntah, kumohon padamu Datuk Daya. Muntah kan nggak apa-apa. Muntah kan di lantai aja, jangan di kasur Iya, itu. iya, Nggak iya. apa-apa, santai aja. Santai aja, santai. Demi kebaikan. Apapun di dalam diri kamu, kalau misalkan ada apapun, keluar dan muntah kok. Jangan mengganggu atau mengusik dia. Aku tahu si cabang beli Lia ada permasalahan atau di dalam diri. Kumohon tolong luluh daya aku bersihkan. Setan-setan di dalam tubuh keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik Lia. Aku tahu ada kamu yang gak suka di dalam ini. Aku tahu ada yang mengganggu atau mengusik Lia. Keluar kau. Keluar kau. Setan-setan di dalam tubuh. Keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik Lia. Apapun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izinmu sang pencipta langit dan bumi. Setan-setan mengganggu kau keluar. Sekiranya ada yang masuk di dalam diri kamu. Kamu melotot dan cakap bicara sama aku. Sekiranya enggak kamu keluar. Kumohon padamu Datuk Dayaku. Kumohon padamu. Bantu tatap mataku, nggak usah doa dulu biar aku bisa bersihkan karena ada mau interaksi dengan dia. Sekiranya aku tahu kehadiranmu datang, aku tahu laki-laki yang bermuka seram separuh, aku tahu kamu ada. Sekiranya ada masuk tubuh Lia dan cakap bicara, maumu apa dan tujuanmu apa. Sekiranya ada di dalam tubuh kamu Lia, cakap bicara dan cakap bicara sama aku. Kalau sekiranya ada, kalau sekiranya kamu tidak ada, kamu muntah dan mual, kumohon padamu Datuk Dayaku, kumohon padamu. Aku tahu ada di dalam diri kamu. Aku tahu ada di dalam diri kamu itu masuk keluar masuk keluar. Aku tahu kamu makhluk yang asral yang setan yang sangat kejam. Laki-laki yang muka seram mengganggu untuk musik. Kembali ke Tuhanmu, jangan mengganggu. Kumohon padamu Datuk Dayaku nenek moyangku cabang baik kisah. Aku mohon padamu untuk mengatur. Ada beberapa. Hei, aku tahu setan astral di dalam tubuhnya Lia. Aku tahu. Sekiranya ada kamu cakap bicara sama aku maunya apa, tumbal apa, asal jangan tubuhnya Lia. Sekiranya ada cakap bicara sama aku, sekiranya enggak kamu keluar dari sini tubuhnya. Sekiranya ada kamu cakap bicara sama aku melotot dan bicara sama aku melotot. Tapi sekiranya kamu mengikhlaskan Lia, kamu jangan melotot dan muntah. Sekiranya ada di dalam diri kamu keluar.
Keluar kak, keluar nggak? Keluar kak, keluar kau, jangan mengganggu atau musik Lia. Atas izinmu Allah sang pencipta langit dan bumi, atas izinmu, atas izinmu. Kumohon datukku, kumohon padamu, kumohon padamu. Aku tahu si Jabang Bayi Lia orang yang hatinya baik, tapi kadang beberapa yang membenci atau mengusik. Hei wanita yang satu, wanita itu dan suami istri jangan mengganggu balik ke tuanmu, jangan mengganggu cabang bayi Lia. Jangan mengganggu cabang bayi Lia, jangan mengganggu cabang bayi Lia. Bersihkan, bersihkan Datuk Dayaku, kumohon tahu. Fokus ke aku sayang, fokus ke aku nggak apa-apa demi kebaikan. Di sini tidak ada unsur apapun itu, tidak ada unsur tumbal apapun, rileks dan apa. Sekiranya ada di dalam diri kamu, aku tahu kehadiranmu datang. Aku tahu kamu ada. Aku tahu laki-laki itu ada datang di sini. Sekiranya ada kamu masuk dalam tubuhnya Lia, cakap bicara sama aku maunya apa, jangan mengganggu tubuhnya Lia. Sekiranya ada kamu interaksi bicara dengan aku. Sekiranya ada kamu cakap dan bicara dengan isyarat aku. Laki-laki yang murka separuh, aku tahu kamu ada. Sekiranya ada cakap, kalau sekiranya nggak ada kamu fokus untuk muntah dan keluar. Tahu. Jangan mengganggu atau mengusik, aku tahu. Kumohon padamu Datuk Dayaku nenek moyangku, keluar kalau setan-setan di dalam tubuhnya. Datukku, kumohon padamu Datukmu, atas izinmu Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin sang pencipta langit dan bumi. Atas izinmu sang pencipta, berikan kenetralan. Kasihan Lia ini, wanita yang sangat molos, yang lugu, kasihan. Berikan kenetralan. Oke, Lia, fokus Lia. Berikan kenetralan. Sekiranya kamu mendengar suaraku ini, kamu tidak rasa pusing, muntah, mual lagi, netral di dalam tubuhnya, netral. Jangan mengganggu atau mengusik Lia lagi. Pagerin diri, kumohon padamu. Sekiranya kamu tenang, rileks, tenang, rileks, tenang. Tahan nafas, hembuskan, istighfar. Tahan nafas, istighfar. Oke. Kumohon Datukku berikan kenetral, rileks di situ. Rileks gitu, berikan kenetralan. Oke. Jujur aku mau tanya, pernah nggak kejadian seperti ini atau baru kali ini? Kalau muntah karena asam lambung sering. Tapi nggak sering sih, seminggu, sebulan pokoknya pasti ada muntah asam lambung gitu. Sekarang ini kamu asam lambung apa tidak? Tidak kan, aneh. Tidak. Nah, tiba-tiba mual gitu ya. Kalau Iya. kamu asam lambung kan bibirmu pucat kan, pasti putih pasti ya. Iya. Tiba-tiba aku bawaannya mual aja. Lihat aku bawaannya isinya mual gitu. Iya betul. Gak apa-apa, bagus. Berarti kan interaksimu cepet sama aku. Berarti kamu bukannya nggak sopan. Oke aja, nggak apa-apa, bagus itu. Fan-fan aja. Oke aja. Tapi di sini setelah kamu muntah, kejadiannya kayak merasa kayak mana muntah sama sesudah muntah gimana? Ini lebih nggak deg-degan gitu, nggak merinding, nggak deg-degan. Tadi tuh sumpah heartbeatnya kenceng banget, terus kayak merinding banget gitu. Aku tahu kamu percaya tentang ada semi-semi dunia goib itu ada, cuma kayak kamu masih mungkin baru merasakan sekarang-sekarang ini mungkin ya. Satu hal aku lihat ada yang membuat kamu tuh sakit biar kamu tidak beraktivitas, itu satu. Sengaja dibuat akhir-akhir ini. Jahat banget. Iya. Tapi aku merasa nggak pernah jahat sama orang. Iya, aku tahu. Karena ada rasa iri, sayang. Kita sebagai manusia tidak bisa menahan orang itu iri sama kita atau tidak, nggak boleh. Seperti kayak di live gini ada yang suka ada yang tidak kan, maybe kan gitu. Ada yang percaya tentang indigo atau paranormal, ada yang tidak suka kan gitu. Nah, kembali lagi, ya kan? Jadi kembali lagi. Kalau ada yang nggak suka sama kamu kan nggak bisa nahan. Lu nggak boleh suka sama gue dong, lu harus suka kan, nggak bisa. Ada yang suka sama kamu tapi kamunya nggak suka juga nggak bisa juga kan? Kan seperti itu. Nama ini kan dunia sosial media, otomatis kan mau gimana pun ada yang apalagi kerja banyak yang benci gitu. Padahal kamu orangnya Yang kakak bilang itu
Aku sampai sekarang nggak tahu orang yang mana karena tuh aku selalu positif sama orang aku jadi nggak tahu siapa. Nggak ada dalam hati dalam kotak tuh nggak ada satu nama Iya, pun aku tahu. Aku tahu. yang tersirat gitu aku jadi aku nggak tahu. Hmm. Karena yang aku lihat di sini kan kamu kan orangnya tulus, yang aku bilang. Tulus, gak mau ada dendam, gak mau ribet orangnya, gak mau ruwet. Karena bagi kamu, hidup gue sudah ruwet, ngapain ngurusin orang? Saya tahu. Iya, Dan otomatis interaksi yang aku kasih ke kamu itu, yaitu yang aku lihat seperti itu. Jadi mau gimana pun, yaitu real nyatanya yang aku lihat sayangku cinta. Jadi sekiranya apa yang aku sampaikan seperti itu, mungkin ada yang mau aku sampaikan detail nanti, mungkin hal itu privasi, atau nanti ada yang mau kamu jabarin bisa ke inbox nanti. Nah, iya. tapi di situ aku lihatnya nanti harus kamu ingetin aku harus pagerin diri. Nggak gitu nanti dia balik lagi. Oh, jadi aku harus Nanti inbox. inbox bilang aja pagar diri gitu, biar Oh, pagar diri, biar nggak balik lagi. Soalnya inboxnya. di inbox aja, DM Oh, aja DM sayang. TikTok Kak. Ya bilang aja aku muntah-muntah tadi, yang muntah bilang Oke, aja aku yang muntah. ya. Tapi di sini aku tahu kamu orang yang tipenya sangat tidak banyak dendam karena males ribet dan nggak mau Iya, ruwet dan tidak betul. mau ada gangguan apapun karena kehidupan kamu sudah pusing dan tidak mau banyak masalah. Dan apapun orang itu kamu nggak mau ada dendam, kayak ikhlasin. Ya orang mau membohong menipu ya sudah ikhlas aja. Aku nggak mau ruwet. Sudah dipinjemin terus ditagih sekali dua kali sudah enggak ya sudah nggak mau nagih tiga kali. Aku lihat seperti itu kayak berusaha lapang dada karena orang nggak mau ruwet gitu. Iya. Untuk rezeki kamu sih aku lihat bagus-bagus ada aja terus tapi selalu ada halangan dan selalu habis. Dan Iya, sini itu. godaan kamu kayak saya. Hmm. Iya. Terus kayaknya aku ngerasa kayak gak ada cowok yang suka sama aku. Ya, ya tahu-tahu. Cuma ya itu tadi yang aku bilang. Sangkut pautnya dengan yang tadi. Rezeki kamu asli bagus-bagus aja sayang. Cuma ya itu tadi. Ya itu pengaruh juga yang aku lihat. Nanti mungkin agak sedikit awam dan aneh. Karena aku lihat sekarang nggak ada angin nggak hujan, kamu mual muntah bagus toh interaksinya berarti. Jadi kamu cocok gitu tanpa harus perlu di ini. Jadi nggak ada perlawanan bagus demi kebaikan kan langsung muntah langsung tidak jaim gengsimu ilangin bagus. Padahal kan kamu ada rasa gengsi tapi ya sudah demi kebaikan kamu cuek masa bodoh ya kan ya udah bagus. Nanti bilang aja gitu biar aku ada jabarin mungkin ada hal yang pribadi privasi untuk asmara kamu jabarin aku tahu. Soalnya kan ini kan pilih salah satu kan. Ini kan Iya, rezeki. iya, Aku nggak iya, bisa iya, jabarin tentang asmara, tapi aku tahu kamu sering disakitin. Itu aja. iya, iya. Oke sayang ya. Ya, Mungkin nanti terima kita kasih. bahas tentang asmaramu nanti abis itu. Yang pasti inbox. Ya sayang ya. Oke Ya, ikut terima inbox kasih Kakak. terus. Di garis tangan di sini jujur ya aku lihat garis tangan yang sangat terburuk. Dari yang semua aku baca garis tangan yang terburuk. Kenapa aku bilang gitu? Garis tangan di sini ada garis titik di sini. Titik ini di sini keluarga, di sini asmara. Asmaramu hancur karena apa? Karena keluarga orang tua pernah melakukan hal yang salah yang terlalu masa mudanya dan kena imbasnya karmanya di kamu. Dan kenapa turun temurunnya imbas ke kamu? Di sini keluarga di sini. Di sini ada kekecewaan dan dendam yang sangat dalam. Dendamnya luar biasa dan tidak bisa memaafkan. Ada beberapa hal di sini penat di sini. Mikir, nggak bisa yang namanya nggak mikir. Rasa kecewa, dendam tapi nggak bisa diungkapkan. Rasa emosi maki-maki tapi tidak bisa ada balasan. Mereka belum ada balasan di sini. Di sini keluarga aku lihat di sini kamu kurang kasih sayang. Ada beberapa rasa kurang kasih sayang, tidak pedulian dalam keluarga, cemoohan, kecewa, dan kamu rasanya capek dan mau kepingin akhirkan diri di dunia ini, lelah. Kayak buat apa hidup? Makanya kamu merantau jauh atau kerja mencari kesibukan, ternyata otak pikiran kamu tidak bisa lupa dengan trauma kamu di masa kecil. Telapak tangannya tahan dulu sebentar, karena aku baca dari sini. Aku nggak bisa ngarang kalau telapak tangan hilang. Di sini ada beberapa rumah keluarga ya. Kamu mempunyai keluarga yang tidak lengkap dan di sini tepatnya yang aku lihat broken home. Kecewa banget. Yang saya tegaskan,
Orang tua kamu punya salah yang terlalu besar sampai kamu kena karma dan apesnya kamu jalani karena orang tua kamu melakukan tidak hal yang baik. Ada hal maksiat, ada hal yang lain-lain. Telapak tangan cukup turun. Oke. Oke. Di sini aku lihat karmamu besar banget. Dari kecil kamu tidak pernah bahagia. Dari kecil kamu melihat saksi mata dengan peperangan emosional. Aku merem dulu, aku mau terawang dulu. Emosional, perang emosional. Di situ kuping kamu capek, penat. Jadi merasa trauma untuk menjalani cinta itu trauma. Apakah cinta itu menjadi akan lepas dan tidak akan bahagia? Ngapain ada percintaan kalau ujungnya di perceraian? Di sini kamu dididik tidak bahagia. Di sini kamu selalu keras, didikanmu keras, bahkan kamu potang-panting. Pernah melakukan salah dan kamu pernah mempunyai aib pribadi, cuma aku nggak bisa jabarin. Cuma ada beberapa hal yang aku lihat di sini. Kamu hampir mau terjunkan diri kamu dari atas ke bawah. Tapi kamu pikir kamu pendek nggak mau dan akhirnya kamu berusaha bangkit mencari kesibukan di negeri orang, mungkin maybe apa salahnya atau gimana, tapi trauma kamu tidak bisa lupa di sini. Ada terasa trauma di sini. Kamu sudah disia-siakan, tidak dianggap, bahkan kayak kamu kayak nggak dianggap di sini aku lihatnya. Kayak kamu dibuang gitu modelnya, kasarannya seperti itu, kayak nggak dianggap. Walaupun ada pun misalkan kayak ada butuhnya saja, tidak ada yang dianggap. Dan kamu di sini aku lihatnya trauma yang sangat dalam banget. Dan kamu makanya kenapa kamu trauma dengan asmara, karena yang jalani ya ini keluarga kamu berantakan. Jadi ngapain ada pernikahan kalau ujung-ujung gagal? Aku trauma. Jadi masih trauma. Ada laki-laki yang ada yang tulus mendekati kamu, ada yang tidak. Kamu jadi kayak nggak bisa membedakan. Karena takutnya itu dari keluarga kamu ini aja seperti ini, apalagi ke depannya. Yang aku lihat trauma kamu terbesar banget. Dan kamu tahu banyak orang yang nggak tahu kisah kamu. Ada yang tahu, mungkin beberapa, dan itu harus yang benar kamu percaya. Ada yang tidak tahu dan mereka menganggap kamu tuh enak, adem, nyaman hidup, jadi kamu enak. Mereka nggak tahu background kamu, dipikir kamu tuh enak, happy, enjoy, nggak kesusahan atau apa. Salah besar. Kamu dididik dulu tidak seperti ini. Susah, merana, kurang kasih sayang, kurang pedulian, sampai kamu hilang arah tujuan. Pikiranmu selalu pendek terus dan selalu bilang kapan ya kapan aku dipanggil, capek kapan. Kok bisa dipanggil yang tidak sakit langsung tidur tidak nafas gitu, kok bisa gitu. Selalu kayak gitu pikiranmu, daripada tiba-tiba sakit terus tiba-tiba cacat. Aku nggak mau. Kadang yang ada labil, kadang yang kamu gini, pikiranmu sangat labil di sini. Orang tua kamu ini mempunyai ada dua ya di sini. Yang satu ini suka ilmu hitam. Kamu tahu apa tidak? Yang aku lihat ilmu hitam. Di sini apesnya kamu sampai detik ini ilmu hitam. Yang aku takutin adalah kamu tahu, tumbalnya adalah kamu. Makanya aku lihat di garis tangan kamu, garis tangan yang terburuk di hari ini. Dari semua aku rama paling buruk garis tanganmu. Banget. Kamu ini menjadi tumbal. Orang tua kamu gak sayang kamu. Kalau sayang dia gak pakai aliran hitam. Dan kenapa kamu sakit-sakitan kadang-kadang ini, kadang-kadang trauma dan sebagainya. Kamu selalu mentalmu hancur. Murka kamu. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini, pikiranmu kosong, ngeblank. Pelan-pelan nanti. Gak ketahuan nanti, pelan-pelan. Nanti awalnya sakit-sakitan, nanti pertahan. Medis,
nanti soal medis gitu. Karena yang aku lihat ada orang tua yang baik, ada orang tua yang nggak benar. Yang aku lihat orang tua kamu nggak benar. Sorry jangan tersinggung karena aku baca to the point orangnya. Aku orangnya nggak Iya mau bener yang Kak. kayak menyek-menyek gitu loh maksudnya. Aku orangnya mungkin ada beberapa yang tersinggung dengan kata-kataku, tapi aku apa adanya yang aku sampaikan. Karena aku orangnya nggak mau yang mulut manis tapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi, kamu adalah tumbal orang tua kamu. Ada. Dan dia membuat kamu hancur pelan-pelan nanti. Dari berantakan asmaramu, makanya kamu nggak pernah mulus. Rezekimu dapat lalu habis, tidak bisa nabung. Dapat lalu habis. Dapat lalu habis. Tidak pernah terkumpul. Kamu sering ditipu, disakitin, trauma semua, berantakan. Sudah selesai bertubi-tubi masalah. Karena apa? Orang tua kamu yang banyak masalah, karmanya kena imbasnya. Dan orang tua kamu tidak pernah menganggap kamu ada. Dan dia benci sama kamu. Dia nggak mau kamu itu dilahirkan di dunia ini. Yang kulihat seperti itu. Menyesak batinmu. Masih. Padahal setiap orang tua minta duit, saya selalu ngasih karena saya mikirnya kasihan kayak gitu. Tapi nggak tahu, selalu nganggep anak udah gede-gede nggak ada yang eman, nggak ada yang, jadi kalau ngomong ke yang lain tuh kayak nggak eman gitu loh Kak. Jadi kayak lah gunanya setiap setiap dia minta aku selalu ngasih, nggak pernah nolak apa kata aku, sampai kadang cerita ke kakak aku mah nggak pernah dianggap, dikasih duit juga nggak dianggap. Iya, aku udah bilang kan sama kamu ada butuhnya doang. Aku kan udah bilang. Jadi orang tua kamu nggak sayang kamu. Kok sayang nggak kayak gitu? Dia Jadi nggak akan kalau ada bikin. butuhnya juga cuman kayak buat bohong katanya buat ini. Itu kejadian baru minggu kemarin, buat ini. Tapi ternyata enggak. Kata orang yang ngerti juga Kak, waktu itu ibu saya. Jadi kayak dendam juga, dendam kayak gitu ke ibu saya. Sampai kayak katanya ngirim makhluk, nggak tahu makhluk apa yang kata orang ngerti itu. Jadi kayak bikin ibu saya itu mati. Ya emang itu orang tua saya juga, bapak ini ibu saya, tapi saya nggak terima ibu saya kayak gitu, nggak terima kayak gitu. Jadi ya udah broken home, udah pisah, ya udah jangan jangan ganggu-ganggu urusan ibu saya kayak gitu. Jadi udah pisah tuh kayak masih aja kayak kalau ibu saya ada yang suka dia nggak terima. Jadi sampai dia sekarang udah dendam karena ucapan orang tua aku, ibu aku mungkin ya yang karena kasar. Jadi kayak ngirimin makhluk kayak gitu kata orang paham tuh, tapi ya udah sabar aja, katanya udah ditutup, udah dihilangin, nanti bakal akhir 2024 ini katanya bakal kelar masalah itu, tapi nggak tahu itu bakal kayak ada apa ya, bencana gede-gedean yang udah ngerusak ke orang tua ibu kamu kayak gitu, nggak tahu itu masalah bahaya gede-gedean Jadi dari bapak aku, sebentar apa maksudnya sampai sekarang. aku potong omongan. Mungkin kamu orang baru yang masuk di sini ya, mungkin nggak paham ya peraturan di sini gimana. Kamu kan sudah datang ke orang pintar, minta tolong sama orang pintar, kenapa nggak sama dia aja? Kenapa harus di sini? Saya maksud saya dari obrolan adik saya, dan saya nggak ngerti maksudnya apa, dan saya juga antara percaya dan nggak percaya sama omongan adik aku itu, dan saya mau minta bantuan juga kayak gitu, maksudnya ada masalah apa gitu loh, dendam-dendam kayak gitu, dan kenapa sampai saya juga sebagai anak tuh selalu disalahkan, apa masalah salah saya itu loh Kak, maksudku. Jadi gini loh sayang, kan kamu kan tadi antara percaya nggak percaya dengan omongan adik kamu. Berarti yang aku sampaikan ini kan aku juga paranormal juga sama kamu orang pinter itu juga. Nah, kamu Hmm. kan jadi percaya nggak percaya dong sama aku. Buat apa aku tolong kamu berarti? Ya saya percaya percaya aja, percaya Iya kalau percaya kalau sama hal aku kayak karena gitu. aku ngeramal kamu tepat. Coba kalau ngeramal aku meleset dan tidak tepat mungkin kamu nggak percaya dengan saya. Kan gitu konsepnya. Gitu.
Harusnya kamu nggak usah membahas orang lain, orang pintar lain di room saya, sayang. Karena itu nggak etis, sayang. Kesannya gini, Maaf. dunia ini kan sempit ya, sayang ya. Dunia ini sempit. Kan aku nggak mau pernah ngusik paranormal lain atau apa. Room aku ini room sangat netral, tidak mau mengejas atau menjelek orang lain. Jadi misalkan kamu nggak ada hasil atau nggak ada mandi dengan paranormal tersebut, itu no comment. Karena pantangan bos saya untuk menjelekkan paranormal lain, nanti ilmu saya lama-lama berkurang. Saya nggak mau. Ya, aku di sini bukan sok-sok gimana, enggak. Maksudnya kan aku eh ya orang Dayak emang seperti itu. Jadi kalau kamu membahas orang lain di paranormalnya, aku nggak bakal mau ngerespon gitu aku orangnya. Jadi Tapi yang kakak sampaikan itu semuanya real. Apa namanya, apa yang saya rasakan itu, iya semuanya benar gitu. Enggak tipu-tipu, enggak editan, enggak apa, emang real kayak gitu. Makanya saya sampai nangis segukan, emang kok iya gitu, kehidupan aku yang sekarang emang gitu. Tapi pas bilang aku sebagai tumbal, aku kok kayak ngerasa sedih banget gitu sebagai anak, salah aku apa gitu loh. Aku selalu apa yang bab aku pengen tuh aku turutin sampai perantara dari kakak aku, kasihlah uang nanti aku kirim kayak gitu terus. Tapi kalau selalu bilang kamu tuh nggak eman, nggak ini, nggak itu, selalu dicek, kalau telepon nggak diangkat, ini orang tuamu bukan orang lain, gimana nggak sakit loh. Saya fokus kerja, jadi saya nggak tiap menit, tiap jam, nggak bisa pegang HP kerjaku. Jadi kalau ada waktu aku pegang HP, jadi kayak selalu pikirannya jelek. Jadi kakak saya bilang itu ujung-ujungnya duit, ya nggak apa-apa aku kasih, tapi nggak selalu kalau ngomong ke anak yang lain, ini tuh nggak eman, ini tuh nggak eman gitu. Sensei itu gitu Pak, jadi kayak sakit hati banget gitu, aku nggak pernah dianggap. tahu 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 tahu, paham paham. Cuma kamu kan tahu sendiri, maksudku apa ya namanya? Ya aku bilang tadi, kalau misalkan tadi kan aku sempat denger yang kamu bilang percaya nggak percaya dengan omongan adik, berarti kan kamu nggak percaya sama paranormal dong konsepnya. Ya percaya kalau hal kayak gitu percaya. Cuman kan kayak saya kan jauh, jadi nggak tahu kondisi ibu aku yang katanya sakit kayak gitu. Kan nggak tahu kayak gitu. Nah pas aku nelpon kakak aku, iya katanya sakit. Oh, berarti ada maksud apa gitu? Bapak aku ada maksud apa? Kok bisa jahat? Ya udah broken home, ya udah, jangan jangan hal-hal ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi saya juga sakit. Nah terus dengar kabar Iya, dari iya. adik aku Aku juga. aku tahu. Kamu ulang-ulangin lagi. Tadi sudah tahu. Hafal. Aku hafal. Tanpa kamu cerita aku bisa tahu. Buktinya, tanpa kamu cerita keluh kesah kamu, aku bisa baca dan aku bisa nerawang semuanya. Dan otomatis kalau kamu nggak percaya ngapain naik, sayang? Kan aku heran di sini. Kamu nggak percaya nih tentang gini, tapi kamu naik. Gitu. Ya, Penasaran berarti. Hanya coba-coba aja berarti di sini. enggak coba-coba. Emang pengen pengen ini loh, kayak pengen ngobatin kayak gimana kayak gitu. Bapak aku tuh harusnya, terus udah dinasehatin tetep, tapi kayak kekeh, kayak dia tuh nggak salah. Bapak tuh bener. Emang Edan gimana kayak gitu kalau dinasehatin sama anak tuh Kak. Jadi gini aja, aku orangnya kan orangnya nggak terlalu ribet orangnya. Kalau kamu percaya, kamu inbox aku. Kalau kamu nggak percaya, jangan inbox aku. Sangat simpel aku orangnya. Percaya. Ah, di sini tenang aja, nggak ada insur kayak tumbal atau apapun. Jadi kalau mau dibantu untuk dipagerin kan daripada kamu kena tumbal. Ya tapi terserah balik ke kamu aja. Kamu percaya silakan, nggak percaya silakan. Karena di sini tidak ada pemaksaan. Mm-mm. Percaya Kak. Kalau mau pagar itu gimana? Ya, nanti aku nggak mungkin diceritakan di sini kan itu rahasia pribadiku dong. Kalau di sini nanti banyak yang niru-niru nanti. Ya kan di sini kan juga ada yang nonton juga paranormal, indigo kan juga ada. Ya, relatif dia mau nonton silakan nonton kan. Yang penting kan aku nggak menyenggol paranormal lain. Orang-orang suhu paranormal itu ada yang bagus-bagus saksi sakti ada yang KW palsu juga ada. Jadi haknya mereka ya kan. Intinya intinya kalau nanti kamu pas di jalur jalur inbox nanti kita by ini ketik ya by gini, jangan membahas paranormal lain selain saya karena saya sensitif orangnya, karena pantangan buat saya gitu ya. Iya kan, maaf Paham ya soalnya maksudku. nggak tahu. Jadi kayak kamu
Jadi kamu jual bakso, tapi aku gini, racikan baksonya apa? Jadi kan aneh gitu, paham maksud kayak gitu konsepnya. Jadi yang penting kamu mau dibantu bilang aja biar nggak kena tumbal dipagerin. Tapi kalau misal kamu mau dibantu ayo. Karena aku lihat kamu nih orangnya tidak percayaan orangnya. Kalau nggak dari kepala mata kamu sendiri kamu lihat dan real, modelnya seperti itu. Tapi saya tegaskan, santet kiriman atau tumbal dan sebagainya itu sangat real. Jadi apapun yang kamu tanpa cerita aku bisa tahu tanpa kamu cerita loh. Dari telapak tangan sebelah kanan, tidak bisa ngarang. Gitu. Jadi real kan? Ya oke, aku nanti bantu. Oke. Gitu Kalau aja. kalau kayak yang masalah ngirim-ngirim hal-hal yang nggak itu dari orang yang nggak suka ada nggak sensei? Sensei, Kak. Hmm. Kayak orang yang nggak suka sama saya kayak ngirim hal sesuatu dari diri saya gitu ada. Ya aku lihat kamu kan nggak ada pertemanan semenjak kamu merantau. Jadi apa yang mau diinin? Yang aku dominan itu yang aku bilang tadi orang tua kamu memang jadi tumbal kamu. Aku udah tegaskan tadi. Itu. Karena yang aku lihat kan kamu orangnya sangat cuek dan tidak mau peduli dengan urusan orang. Walaupun kayak gimana yang dominan itu kamu bilang aja orang tua aku sendiri yang menumbalkan aku, yaitu bapakmu itu. Gitu aja bilang. Ayahku sendiri yang menumbalkan aku, gitu aja ingetin aku. Karena yang naik kan banyak. Jadi ingetin itu pesanku, ya. Oke. Kalau enggak pun juga nggak ada pemaksaan di sini. Oke sayang, gitu aja ya. Ya nanti saya DM Kak. Nah ya, oke.